Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan tadabbur kita surat Yunus. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-72. Lihat ayat yang ke-72. Di mana kita telah ketahui dalam ayat 71 sebelumnya, Nabi Nuh mempersilakan kepada kaumnya jika mereka merasa berat menerima ajarannya, apabila mereka merasa terganggu dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh mempersilakan mereka untuk menimpakan apa yang mereka tidak timpakan bagi menghalang atau mungkin membinasakan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan dalam ayat yang kita pelajari pada minggu lepas, Nabi Nuh menunjukkan cara-caranya. Bagaimana jika mereka ingin mengkhianati dan buat makar terhadap Nabi Nuh dan pengikut-pengikut baginda yang beriman. Tapi jangankan mereka
tidak melakukan makar bagi membinasakan Nabi Nuh. Rupanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qadanya untuk membinasakan mereka. Yakni berlaku taufan yang sangat besar tersebut. Nah, di dalam ayat yang ke-72 ini, ianya masih sambungan daripada ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya yang disebutkan dalam ayat yang ke-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. In ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Nabi Nuh alaihissalam, fa in tawallaitum, maka jika kamu berpaling, kamu masih berkeras untuk menolak ajaranku, dakwahku, dan lain sebagainya. Fama sa'altukum min ajrin, maka tidaklah aku meminta daripada kamu ajrun, balasan. In ajriya illa 'ala Allah, tiadalah balasan aku melainkan atas Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan yakni oleh Allah untuk aku menjadi daripada orang-orang yang berserah diri. Saya sampaikan dahulu makna secara umum yang diberikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau memahami ayat ini, aifa in tawallaitum, ay kadzabtum wa adbartum anit ta'ah. Bila kamu terus mendustakan aku dan kamu enggan untuk mentaati ajaranku, fama sa'altukum min ajrin, ay lam atlub minkum ala nuswi iyakum syai'a. Aku tidak meminta sesuatu pun, walaupun sedikit, daripada kamu atas dakwahku ini. In ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa anna mumtathilun ma umirtu bihi minal Islam. Karena aku hanya diperintah untuk melaksana apa yang diperintahkan kepada aku oleh Allah, yakni menjadi orang Muslim. Al-Islam huwa dinun jami'il anbiya min awalihim ila akhirihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh semua nabi, bermula daripada nabi yang pertama hingga yang terakhir. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum wa ta'addadat manahiluhum. Sungguh pun bermacam-macam, berbeza-beza syariatnya dan berbilang manhajnya. Sebagaimana firman Allah, likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Tiap umat itu kami jadikan yang daripada kamu syariat dan minhajnya. Jamaah sekalian, saya ingin memberikan poin terpenting daripada firman Allah, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin.
jika kamu, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, menolak ajaran aku, menolak ajaran Allah, aku tidak meminta balasan apapun daripada kamu. Ini kan kalimat ini sepintas lalu macam apa ya? Apa namanya? Logiknya apalah signifikan dia. Kalaulah ayatnya katalah berbunyi, jika kamu berpaling menolak ajaran aku, ketahuilah sesungguhnya azab Allah akan menimpa kamu. Jika ayatnya, struktur ayat seperti itu, ya insya-Allah mudah bagi kita memahaminya. Senanglah kita paham. Bila kamu menolak, tunggulah azab Allah akan menimpa kamu. Tapi ini tidak. Ayat ini kata, jika kamu menolak, kamu berpaling, maka tidaklah aku meminta apa-apa balasan daripada kamu. Ini yang perlu kita halusi pemahaman kita, apa maknanya dan apa pengajaran daripada keindahan bahasa Al-Quran seperti ini. Ai fa in kuntum qad tawallaitum faqad alimtum anni ma sa'altukum ajran fatattahimuni bi rughbatin fi naf'in. Yanjuru li min an da'watikum hatta tidu anha sajan bi awalikum aw ittihaman bi tagribi. Gini jemaah sekalian. Secara umumnya, bila seseorang itu menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka, secara umumlah, ada dua faktornya. Saya ulangi, bila ada seseorang menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya, secara umum ada dua faktor penyebabnya. Satu, yakni faktor luaran yang datang daripada si penyampai kebenaran tersebut. Kedua, yakni faktor dalaman yang ada pada diri orang yang jadi objek dakwah. Saya ulangi, ini kaitannya dengan fiqhud dakwah ya. Saya ingin sampaikan kaitannya dengan fiqhud dakwah. Jika kaum Nabi Nuh menolak ajaran Nabi Nuh, walaupun Nabi Nuh telah menyampaikannya bukan setahun dua, bukan sehari dua, puluhan, ratusan tahun. Punca mereka menolak itu secara umum ada dua faktornya. Pertama, faktor luaran, dan faktor itu kaitannya dengan Nabi Nuh yang menyampaikan risalah tersebut. Yang keduanya yakni faktor dalaman, yakni faktor yang ada pada diri kaum mereka. Apa faktor luaran atau faktor yang ada pada si penyampai kebenaran? Boleh jadi orang menolak kebenaran itu karena si penyampai kebenaran ini dalamnya kan membebankan mereka. Sehingga mereka merasa beban. Buat apa aku menerima ajaran kamu? Buat apa aku mendengar sarahan kamu? Ya, dengan sebab itu, kami kehilangan sekian-sekian, kami kehilangan sekian-sekian. Kami kehilangan harta sekian-sekian, kami kehilangan kedudukan, kami kehilangan Contohnya dalam ayat ini. Kalaulah kamu, seakan Nabi Nuh beritahu, menolak kebenaranku karena jika kamu menerima ajaranku, harta kamu akan berkurang, pekerjaan kamu akan terganggu,
Ya, kedudukan kamu akan hilang pamannya. Ketahuilah, aku tidak minta apa-apa upah daripada kamu. Kamu tidak akan kehilangan sesen pun daripada harta kamu. Kamu tidak akan rugi sedikit pun. Karena aku tidak minta apa-apa upah. Jadi kalau kamu lah menolak ajaran aku ini karena kamu menuduh aku, kata Nabi Nuh, memberatkan kamu, ini kamu fikir kami akan begini, akan begitu. Semuanya tidak betul. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa, kepentingan kamu tidak akan terusik, kedudukan kamu tidak akan terganggu. Peniagaan kamu tidak, pada masa itu ya kan, pada isu ya mas sekalian, keutamaan dakwah itu yakni akidah. Syariatnya boleh katakan ya agak longgar, tidak seperti sekarang. Semua gerak-gerik kita sudah ada peraturan syariat. Pada zaman dahulu dakwah itu tumpahnya kepada mengesahkan Allah. Syariat belum dikatakan sangat. Jadi kalau begitu mereka menolak bukan faktor Nabi Nuhnya, bukan faktor si penyampai dakwahnya. Kalau itu apa? Faktor mulanya pasti faktor dalaman yang ada pada diri mereka. Kesombongan dan sebagainya. Kenapa ini perlu kita fahami? Karena begini ya mas sekalian. Karena begini. Orang menolak kebenaran itu dosa, tetap dosa. Apapun alasannya. Orang menolak kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala itu tetap berdosa, tetap salah apapun alasannya. Itu kita yakin. Tetapi kesalahan orang-orang yang menolak kebenaran itu akan berbeza tingkatannya. Ada yang berat, ada yang kurang sedikit, gitu. Walaupun tetap salah. Jika orang menolak kebenaran, ya, disebabkan oleh si penyampai kebenaran, maka kesalahan orang yang menolak tadi tidaklah begitu berat. Karena kesalahan juga ditanggung oleh yang menyampaikan kebenaran. Si penyampai kebenaranlah menjadi salah satu sebab kenapa orang itu menolak kebenaran. Dan itu berat sekali. Sebab itulah sejahat-jahat Fir'aun. Manusia yang boleh katakan paling jahat di bumi dalam sejarah manusia. Itu pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa sebagai kekasihnya, sebagai rasulnya untuk bercakap lemah lembut. Qula lahu qawlan layyina. Musa, kau pergilah jumpa Fir'aun, sampaikanlah ajaranku ini. Dan walaupun dia itu adalah musuhku dan musuhmu, dia itu adalah sangat zalim, tapi sampaikan dengan qaulan layyina. Tengok. Artinya si penyampai kebenaran mesti berusaha untuk bersikap sedemikian rupa, jangan sampai cara orang itu menyampaikan kebenaran atau apa sajalah menjadi penyebab orang itu menolak kebenaran. Dan itu bahaya. Kesalahan tidak hanya dibebankan kepada si objek dakwah, kesalahan juga mesti ditanggung oleh si penyampai kebenaran. Kita menyampaikan kebenaran kan tujuannya orang itu menerima. Jangan malah sikap kita, tindakan kita menghalang orang itu untuk menerima kebenaran. Sebab itu Nabi Nuh
Disuruh oleh Allah, suruh Allah berkata, kalau kamu menolak, sebenarnya pasti puncanya bukan pasal aku kan? Kamu nolak, puncanya bukan pasal aku minta apa-apa kan? Bukan pasal aku nak ganggu kamu kan? Bukankah aku nak ganti kedudukan kamu kan? Jadi bukan aku, bukan aku. Yang menyebabkan kamu nolak pasti bukan datang daripada aku. Ini bermakna faktor sebab kaum Nabi Nuh menolak ajarannya faktor dalaman yang ada dalam hati mereka. Dan itulah kesalahan yang sangat berat. Kenapa? Mungkin sombong, mungkin itu. Kita ingat sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih di Makkah dan orang Makkah merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena memang sudah berturun, sudah berkurun lamanya turun temurun mereka meyakini akan agama mereka, keyakinan mereka. Tiba-tiba Nabi datang membawa ajaran yang berbeza sama sekali dengan keyakinan pengantuk nenek moyang. Terganggulah mereka. Habis ini kita ini, habis nanti kita ini. Muhammad pasti akan menghancurkan habis kedua aku. Macam itulah fikiran mereka. Jadi buat apa aku menerima? Aku akan kehilangan bla bla bla. Sebab Muhammad nampaknya memang ringkas cerita, kan mereka minta bantuan Abu Talib untuk membujuk Nabi Muhammad SAW sebagai anak asuhnya dari kecil lagi. Abu Talib sangat menyayangi Rasulullah pun sangat menghormati bapa saudaranya ini. Abu Talib sampaikanlah kepada Muhammad, kami benar-benar terganggulah dengan dakwahnya. Cobalah bagi tahu kepadanya, suruh dia berhenti. Kalaulah niat dia berdakwah menerima ajaran baru ini kerana nakkan harta, kami bersedia memberikan harta. Jikalau mereka itu nak kuasa, kami bersedia melantiknya menjadi ketua kami. Bahkan jika dia menginginkan permaisuri, kami bersedia mencarikannya siapa yang paling cantik di Jazirah Arab ini untuk kami jadikan permaisuri Muhammad. Tapi dia kena berhentilah. Tengok tuduhan dia. Tengok apa yang difikirkan oleh orang Quraisy. Nabi berdakwah itu, ia diinginkan sesuatu daripada mereka. Sehingga mereka akan kehilangan sekian. Tolak tegas oleh Rasulullah SAW. Bahasa mudah, anggapan kamu itu salah. Kami berdakwah ini bukan karena untuk itu semua. Tidak mengharapkan apa-apa daripada kamu. Jangankanlah kamu hanya hendak menawarkan kepada aku harta benda. Jika kamu boleh mengambil matahari dan letakkan di tangan kananku. Kalau waktu syamsa yamini wal qamara yasari, dan meletakkan bulan di tangan kiriku. Ala an atruka hadzal amr, dan kamu suruh aku meninggalkan dakwah ini, mataroktu, aku tidak sekali meninggalkan. Jadi kamu jangan fikir bukan tentang aku. Seakan-akan Nabi berkata begitu. Nabi Nuh kata begitu. Kamu jangan fikir bukan tentang aku. Jangan kamu fikir aku nak rampas kamu. Aku nak... Ada. Jadi alasan kamu menolak ajaran aku karena kamu fikir aku akan minta itu salah besar. Kalau itu bukan faktor luaran, bukan faktor si penyampai kebenaran mereka menolak. Pasti yakni faktor dalaman. Apa faktor dalaman? Sombong. Ya mas sekalian.
Menolak kebenaran karena faktor dalaman sombong. Itu adalah kesalahan yang sangat-sangat besar. Tapi orang yang menolak kebenaran atau belum menerima kebenaran karena faktor luaran, karena faktor si penyampai, sebab itu kita jangan jadi orang tuh, jangan jadi sebab, jangan jadi penghalang bagi orang lain untuk jadi baik. Sama ada kita sadari atau tidak. Ini memang susah untuk jaga seperti ini. Ada orang nak belajar, ya sudah, kita galakkan belajar. Kita raikan. Walaupun mungkin mereka belum mampu memenuhi kriteria yang kita tahu, yang kita inginkan. Katalah pakaiannya macam mana, orang pakaiannya macam ini, macam mana gini-gini. Ya mereka belum mau macam mana. Takkan kita pas, oh kamu tak boleh. Jangan sekali-kali datang ke kelas kami. Selagi kamu belum pakai telekung umpamanya. Kawan itu terkejutlah, jadi macam mana kan? Jangan sekali-kali. Tidakkah kita mungkin kita kata betul. Ya suruh orang berpakaian sopan itu baik dan itu perintah agama. Tapi jika permintaan kita, arahan kita ini justru menjadi penyebab orang itu melarikan diri dari kebenaran, itu yang perlu difikir. Saya sebetulnya ingin sekali lah nak belajar, tapi Allahu Akbar. Susahlah, ada sesuatu yang memberatkan kami lah untuk ke situ banyak. Karena ada syarat itu, syarat ini, syarat itu. Aduh, jadi nampaknya orang seperti saya tak berpeluang lah. Coba kalau jika adalah orang yang merasa seperti itu. Bukankah kita sebagai penyampai kebenaran juga patut merasa bersalah? Ya, hadis Nabi memang sangat jelas sekali. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan susahkan. Itu maknanya sangat luas. Mudahkan, jangan susah-susahkan. Kan begitu dalam dakwah. Artinya apa? Maknanya sangat luas tuh makna hadis tadi. Bukan hanya sekadar bila sampai itu kasihlah mudah-mudah, agama ini janganlah rigid sangat. Betul, ada mah begitu. Tapi lebih daripada itu. Jangan sampai menyusahkan, mana jangan sampai kebenaran yang kita sampaikan karena cara kita salah, jalan yang kita tempuh salah, sehingga orang yang jadi objek dakwah merasa keberatan, merasa itu, dan terhalang. Kita malah menjadi penyebab tanpa kita sadari. Dan itu sangat berat sekali dalam agama. Dalam konteks yang lebih luas. Betulkah orang-orang bukan Islam yang belum Muslim nih, belum mau masuk Islam atau masih merasa hambar terhadap Islam, atau belum tertarik kepada Islam, walaupun mungkin mereka sudah faham Islam, ada sedikit banyak faham Islam, betulkah itu berpunca daripada kedegilan mereka, daripada kerasnya hati mereka, atau jangan-jangan salah satu sebabnya yakni datang daripada orang Islam sendiri yang menjadi penghalangnya. Inilah fikih dakwah yang bisa sangat-sangat penting untuk difahami oleh setiap Muslim. Bahasa Qur'annya sangat sederhana. Bila kamu menolak, aku tak minta apa-apa balasan. Masya Allah. Aku hanya menyampaikan, sampaikan sudah. Tidak akan merugikan kamu, tidak akan mengganggu kamu, tidak akan membeban kamu, tidak akan mengambil harta kamu. Bermakna mereka tetap menolak kalau itu faktor dalaman di dalam dirinya sombong, dan itulah kejahatan yang sangat besar, maksiat yang sangat besar. Menolak kebenaran karena
kesombongan. Fahami betul-betul. Jika Fir'aun yang wal'iyadzubillah itu pun Allah perintahkan Musa untuk menyampaikan ajarannya qaulan layyinan. Ini bermakna Allah tidak mau nanti Fir'aun lari, bukan semata-mata karena kerasnya hatinya, tapi juga berpunca daripada sikap Musa, ucapan Musa, cara Musa menyampaikan yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Itu apa namanya? Saya ada poin penting sekali dalam ayat ini. Ini bermakna hada ilzamul lahum bi anna tawallihim lam yakun fi ihtimalu tuhmatim iyahu bi tatallubi naf'in nafsihi. Ini bermakna sikap berpaling mereka daripada ajaran Nabi Nuh, sikap mendustakan mereka ini bukan karena datang daripada Nuh, bukan karena tuduhan mereka, andaian mereka tentang Nuh, jangan-jangan Nuh akan rampas itu, rampas ini. Tapi sebabnya datang dari hati mereka sendiri. Dan disinilah nampak apa namanya kesombongan, kejahatan yang sangat besar dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Ya, itu yang saya sampaikan tadi jamaah sekalian, boleh dilihat dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan Ibnu Asyur. Karangan Ibnu Asyur. Di sana disebutkan begitu, beliau menampaknya ya seorang yang sangat mufasir, yang ya sangat menguasailah dalam fikih dakwah. Situ saya sering mengutip pendapat beliau karena Masya Allah. Ya, banyak ayat-ayat yang beliau coba lihat, coba pandang dari aspek yang lain. Karena sudah ada yang melihat ayat ini dilihat dari sudut hukum hakam, dilihat daripada sudut ini, dilihat daripada sejarah. Jadi beliau coba, ya mungkin karena telah mempelajari tafsir-tafsir yang ada sebelumnya, jadi beliau tidak akan mengulas satu ayat dari aspek yang sama sebenarnya yang diulas oleh. Sebab itu nampak berbeza tafsir beliau. Satu di antaranya kepada fiqh dakwah, dan biasanya jarang diungkap, jarang diungkap tafsir yang seperti itu. Dan bagi saya ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Begitu kesimpulannya. Jangan sekali-kali kita sebagai umat dakwah, juru dakwah, karena semua umat Islam itu balag wajib menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Dan tujuan kita menyampaikan tentulah orang itu menerima. Itu tujuannya. Dakwah mana yang menarik supaya orang tertarik. Itulah. Tapi dalam usaha kita dakwah yang tujuan orang menarik, jangan malah justru kita yang menjadi penghalangnya tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Itu berat sekali ya nanti kalau apa namanya seperti itu. Jadi mereka lari bukan semata karena mereka degil, tapi karena mereka lari karena kita. Itu tidak boleh berlaku. Ya. Aku tidak minta kepada kamu ajrun. Ajrun ini jamaah sekalian ya boleh difahami, yakni ma ya'udu min thawabil amal dunyawiyan kana au ukhrawiyan. Ajrun itu yakni apa-apa balasan dari satu perbuatan, daripada satu pekerjaan. Sama ada balasan itu berupa dunyawiyah, dunia, ataupun ukhrawiyah. Itu ajrun. Kita naik taksi kan di Arab banyak taksi. Apa namanya? Namanya apa itu? Sayaratul ujroh kan?
syarat ujroh, kereta sewa. Ya, kita sewa lah. Jadi maknanya kita naik dan kita bayar. Kita bayar ujroh. Jadi apa-apa balasan, apa-apa reward lah bagi satu amalan. Bagi satu amalan yang sama ada balasan duniawi atau balasan ukhrawi. Itu wujud dari mereka. Adakah kalau itu Nabi Nuh tidak mengharapkan balasan? Ya tentu. Tapi balasan yang diharapkan, yang diminta oleh Nabi Nuh bukan daripada mereka kaumnya. Bukan. Ima balasan duniawi ka, ima apalagi ukhrawi, Nabi Nuh tidak mengharapkan apa balasan mereka. Walaupun mungkin hanya pujian, walaupun hanya terima kasih, walaupun tak perlulah. Hanya mereka tidak perlulah merasa berhutang budi kepada Nabi Nuh, sehingga mereka perlu membayar itu, membayar ini, menghormat itu. Tak. Nabi Nuh kata, oh tidak, itu tidak perlu bagi aku. In ajriya. Beliau menyatakan, in ajriya illa Allah. Karena tiadalah balasan aku kecuali Allah, atas Allah. Bukan minallah ya, tapi Allah. Nah, ini menarik. Digunakan Allah, bukan minallah. Ini bermakna karena Allah ini al-mufid liqauli haqqan lahu 'indallahi. Ia memberikan maksud bahwasanya kalimah Allah itu ganjaran itu, upah itu adalah hak bagi Nuh dan wajib bagi Allah. Itu makna harfiahnya. Makna harfiahnya Nabi Nuh ada hak dan Allah ada kewajiban. Dari segi makna ya, dari segi makna. Walaupun tentulah tidak ada sesuatu yang mewajibkan Allah. Allah itu mana wajib atas Allah. Itu dari segi makna. Tapi betulkah ada kewajiban atas Allah? Lalu siapa yang mewajibkan sesuatu atas Allah? Kalau ada, mana Allah tidak kuasa. Kan begitu ya. Sehingga difahami Allah bukan kewajiban atas Allah. Maknanya Allah ada kewajiban atasnya, sehingga ada yang mewajibkannya. Tapi Allah mewajibkan atas diri sendiri, maknanya Allah tidak ingkar janjinya. La yukhliful mi'ad. Bila Allah sudah berjanji, Allah akan tunaikan. Bukan wajib menunaikan. Allah tidak ingkar janjinya. Binaan ala wa'dillah iyahu, berdasarkan janji Allah kepada Nuh dan kepada hambanya. Wa'alamu bi'annallaha la yukhlifu wa'dah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari janjinya. Jadi saya ulangi, dari segi bahasa, in ajriya 'alallah itu maknanya tiadalah balasan aku memang berhak mendapatkan balasan. Aku pun mengharapkan balasan, ima dunyawi wa ima ukhrawi. Tapi aku tidak minta daripada kamu sikit pun. Melainkan balasan yang berhak aku terima itu adalah Allah. Allah yang akan berkewajiban memberi aku. Itu dari segi bahasa Allah. Tapi maksudnya Allah sendirilah yang telah menjanjikannya kepada aku dan Allah pasti akan tunaikan janjinya kepada dia. Allah. Jamaah sekalian, itu makna pertama. Makna kedua, bila orang sudah melakukan satu amalan atas perintah Allah, contohnya menyampaikan kebenaran dalam dakwah inilah, dan sudah berusaha bersungguh-sungguh ikut kadar kemampuannya agar orang itu menerimanya dakwahnya. Kalaupun mereka belum menerima atau tidak mau menerima, si penyampai dakwah memastikan ianya bukan datang, sebabnya bukan karena datang dari dirinya, tapi datang daripadanya. Daripada orang itu. Setelah itu dipastikan, maknanya dari segi zahirnya, si penyampai kebenaran ini tidak mendapat apa-apa daripada
objek dakwahnya. Tak dapat apa-apa. Kan tadi katakan ma'alas hukum min ajrin. Fama as'alukum min ajrin. Min di situ itu kan min untuk menguatkan, dia masukkan kalimah ma depan tuh. Ma itu manafi. Jadi untuk takkidun nafyi ditambah dengan min. Sehingga artinya balasan sedikit pun. Tak ada apa-apa. Ialah kalau kami tidak mendapat apa-apa balasan dari duniawi atau ukhrawi. Lalu siapa yang akan memberi balasan kepada aku? 100% kepada Allah. Balasan duniawi pun daripada Allah. Balasan duniawi pun daripada Allah. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan balasan itu. Dicukupkan keperluan hidupnya, diberi ketenangan dalam hidupnya. Itu balasan daripada Allah. Syaratnya mintanya kepada Allah, mengharapnya pada Allah, bukan kepada manusia. Itulah. Beza jamaah sekalian ya. Orang mengharapkan balasan hanya pada Allah dengan orang mengharapkan balasan pada manusia, walaupun nanti bentuk balasannya sama, itu berbeza. Orang yang yakin nanti Allah sendiri yang akan memberi balasan kepentingan duniawi dan kemudian mendapatkan hidup yang selesa, keperluan hidup yang mencukupi, itu halal 100% dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tujuan awal itu inginkan balasan pada manusia, sama ada balasan kebendaan atau balasan pujian, walaupun juga dapat, akan mendapatnya ya. Tapi itu bukan daripada Allah, itu dari manusia. Kesan hukumnya tidak sama di akhirat. Kesan hukumnya tidak sama di akhirat. Kan yang mengatur rezeki manusia itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Jika Allah sudah mengaturnya, rezeki itu datang kepada kita melalui cara apa sekalipun, melalui orang, melalui A, melalui B, melalui C, akhirnya sampai pada kita. Dan Allah yang mengaturnya, bukan kita yang mengaturnya. Itu maksudnya. Dan Nabi Nuh dapat itu semua. Dunia dapat dan akhirat pun juga dapat. Jadi kena yakin yang di sana. Keyakinan yang mutlak, yang jitu hanya kepada Allah, bergantung harap hanya pada Allah, itu adalah tuntutan agama yang sangat-sangat penting. Yang sangat-sangat penting. Dan itu mukhlisin yang sebenar-benar mukhlis. Mukhlisin yang sebenar-benar ikhlas. Yang sebenar-benar ikhlas. Itu dia. Allah. Aisaral wa'du haqqan 'alallah iltizamun labihi. Sehingga kerana alal janji itu, balasan itu adalah janji Allah dan janji yang Allah pasti akan memberikan janjinya, maka janji itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena yakin bila Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Mengingkari janjinya. Ini maksud Allah. Maksud Allah. Wal ajru ala ibad alladhi yutali ayyam. Ya sudah tadi saya sampaikan. Ganjaran ajru itu maknanya ganti ya. Ganti daripada suatu amalan. Ganti dari suatu amalan. Wa jumlah wa umir, kemudian berikutnya wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan, aku disuruh oleh Allah untuk menjadi termasuk orang-orang yang berserah diri.
yang berserah diri. Coba ini ada chat nih. Assalamualaikum, apakah mungkin perkara yang mungkin perlu kita take note jika kita ingin berdakwah, especially pada family. Dan kata lain hanya untuk memastikan kita dapat menyampaikan kebenaran. Nah, itu tentang masing-masinglah cara yang paling sesuai kaitan dengan method. Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan balasan ukhrawi dari manusia? Atau saya tetap balasan ukhrawi dari manusia? Tidak ada. Balasan ukhrawi dari manusia tidak ada. Balasan ukhrawi itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah. Balasan ukhrawi itu daripada Allah, ganjaran di akhirat, itulah. Adapun balasan duniawi daripada Allah, datangnya dari manusia. Datangnya pada manusia. Contoh katalah, contoh nih ya. Kita tolong orang lillahi ta'ala. Oke. Kita tolong orang, kita sedang senang, tengok orang lain susah, lalu kita tolong dia. Tolong dia itu apa? Lillah. Lillah maksudnya apa? Karena Allah suruh kita menolongnya. Adakah kita nakkan balasan? Tentulah. Kepada siapa kita minta balasan? Kepada yang menyuruh kita menolong orang itu. Siapa yang menyuruh kita tolong itu? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Jangan minta balasan daripada yang kita tolong. Cik, gini cik ya. Saya tolong awak ini. Ingat ya. Manalah tahu nanti. Ingat nama saya. Ingat saya. Muka saya ingat ya. Nanti jangan lupa saya. Itu minta balasan daripada manusia. Itu tidak boleh. Tolonglah orang itu karena Allah. Karena Allah suruh kita menolongnya. Mintalah balasan kepada Allah yang menyuruh kita. Kan dia yang menyuruh kita menolong dia. Kenapa pula kita minta balasan? Bila dah seperti itu, amalan kita di akhirat dapat ganjaran. Di dunia pun nanti insya Allah akan beri. Contoh beri apa? Allah nanti akan gerakkan hati orang lain. Mungkin hati orang yang kita tolong. Mungkin hati orang lain. Untuk menolong kita, untuk membantu kita tanpa kita minta, tanpa kita sedari. Itu balasan, bentuk balasan di dunia, tapi daripada Allah. So, dunia senang, akhirat senang. Tapi kalau kita minta pada orang, ya, hari ini saya tolong awak, rumah awak sudah saya betulkan. Nih, basikal pun saya sudah berikan, TV sudah, tapi ingat ya, tengok muka saya. Betul-betul ya. Jangan lupa nanti 20 Mei nanti tengok. Itu campaign namanya. Itu campaign. Sekali orang tu tak pilih dia, mengamuk. Mana. Tarik balik. Itu nampak sekali jamaah sekalian, dia tidak mengharapkan balasan daripada Allah. Dia inginkan balasan dunia dan itu bukan agama Islam. Itu bukan agama Islam. Kita sudah tolong dia, sudahlah. Dia mau pilih saya atau pilih kita atau tidak, itu urusan kita. Kalau kita minta tolong pada Allah, minta balasan kepada Allah, nanti Allah sendiri. Jika dikabulkan, Allah sendiri yang akan menggerakkan hati orang itu ke, hati orang lain ke, untuk menolong kita. Sehingga hidup kita jadi senang. Jadi balasan duniakah, apalagi bahasa akhirat, hanya datang daripada Allah. Itu kita kena yakin. Itu kena yakin. Itu maksudnya. Dan itulah Nabi Nuh tadi mengajarkannya. Jadi kalau tolong orang, kalau saya tolong nanti akan begini nih. Jangan lupa saya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Boleh. Tolong orang lalu suruh doakan, boleh. Tak ada masalah. Walaupun tidak perlu bersyarat orang mendoakan orang perlu dapat bantuan dahulu, itu tidak perlu. Kita boleh suruh orang lain doakan kita. Itu boleh. Tapi kita tidak perlulah mengaitkan bantuan dengan doa atau kita mau berdoa selagi ada bantuan. Itu yang tidak perlu.
Minta doa orang lain itu boleh, bahkan digalakkan. Bahkan salah satu doa yang mustajabah ialah doa seorang mukmin kepada saudara mukmin yang lain tanpa diketahui. Tapi tidak perlu syarat. Awak tolong boleh tak doakan saya, nanti saya bagi ini. Nah, itu tak perlulah. Itu bersyarat. Nanti orang berdoa karena janji orang tu kan apa yang diterima. Kalau banyak, banyak. Sehingga ada joke ya Mas kan. Ada joke lah. Ini bukan real ya, hanya kawan yang ada orang jemput ke rumah orang. Orang jadi jamu makan, nak jamu makan. Jadi jamu makan akhirnya berdoa lah, doa. Zikir panjang Allahumma sallallahu. Sebab nanti pasti sedap nih jamuannya. Jamuannya pasti sedap nih. Nampak nih bunyi kat dapur. Doa panjang Allahumma. Sekali keluar bihun goreng, terus walhamdulillah. Sekali nampak rupanya hanya bihun goreng, terus pendek doanya. Ini hanya kadar joke saja ya, jangan jadi. Jadi kalau macam itu, pasti doa itu tak akan naik ke langit lah. Bumbung pun tak lepas. Situ nak doakan orang tidak perlu ada syarat. Gitulah. Dan nak suruhkan, nak bagi orang pun, janganlah mesti suruh orang itu mendoakan kita. Sudah, doa mendoakan sudah. Jadi tidak perlu dikaitkan dan tidak perlu bersyarat. Tidak perlu bersyarat. Kan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian itu ala ya. Kemudian yang terakhir wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintah oleh Allah, aku disuruh oleh Allah untuk menjadi orang yang berserah. Muslimin maknanya orang berserah diri, bukan orang yang memeluk agama yang bernama Islam. Berserah itu apa? Artinya Nabi Nuh memberitahu pada kaumnya apa yang dia buat, apa yang dia tak buat 100% hanya karena kepatuhannya tanpa syarat kepada Allah. Allah suruh aku sampaikan ini pada kamu, aku sampaikan. Allah suruh kata aku ini pada kamu, aku katakan. Allah suruh aku minta balasan hanya pada dia dan bukan pada kamu. Itu Islam. Total submission. Berserah diri tanpa syarat. Bahkan tak terlintas nanti apa yang Allah akan berikan padanya jika ia sudah berserah diri kepadanya. Tidak terlintas. Orang Muslim di sini yang dimaksudkan berserah diri hanya kepada Allah. Allah suruh buat, Allah suruh tinggalkan, Allah suruh berhenti, Allah suruh duduk. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Bahkan tidak terfikirkan, tidak berfikir, nanti bila aku dah buat ini, apa yang Allah berikan pada aku ya. Jangan-jangan nanti aku dah penat-penat berserah diri patuh pada Allah, tiba-tiba Allah pula bagi pada aku apa yang aku tak suka. Oh, itu tak terfikir. Kalau itu masih menghantui fikiran kita, ya mana kita belum Muslim. Kenapa saya kata itu? Karena kalau kita ada fikiran begitu saja sekalian, hubungan kita dengan Allah ini belum lagi hubungan hamba dengan Tuhannya, tapi hubungan kita kepada Allah kita rasa masih hubungan saling memerlukan, dan itu bahaya. Hubungan kita sebagai manusia dengan Allah ini bukan hubungan saling memerlukan. Bukan win-win situation ya. Bukan hubungan ta'awun ya. Bukan tasa'ud ya, bukan. Hubungan kita pada Allah, kita perlukan Allah 100%, sementara Allah tidak perlukan kita sama sekali. Bukan saling memerlukan. Kalau saling memerlukan, saling menguntungkan, ya kita seakan-akan kita beribadah pada Allah, Allah untung, dapat keuntungan. Bila kita menderhaka, Allah rugi,
Subhanallah, Maha suci Allah daripada begitu. Atau kalau kita fikir hubungan kita dan Allah saling menguntung, apa namanya hubungan saling memerlukan? Bila kita dah buat apa yang Allah suruh, bila kita dah bagi apa yang Allah nak, maka Allah pun mesti bagi pada apa yang aku nak. Oh, tidak begitu. Itu Muslim itu maknanya sudah tak fikir lagi. Dia yang difikir hanya bagaimana agar semua kehendak Allah itu aku patuhi. Bagaimana agar segala perintah Allah itu kita dah buat. Macam mana agar segala larangan Allah itu sudah kita tinggalkan. Sudah. Bahkan tak terfikir nanti apa yang Allah bagi ya. Agak-agak yang Allah bagi nanti sesuai dengan kehendak kita atau tidak. Itu tak terfikir dalam fikiran orang Muslim. Apalagi mengharapkan balasan daripada manusia. Memikirkan bentuk apa balasan daripada Allah pun tidak terfikir dalam fikiran seorang Muslim yang benar-benar Muslim. Diserahkan dirinya kepada kuasa Allah 100%, bagaimana Allah akan memperlakukannya kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Tapi dia yakin, sungguh pun Allah akan memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya. Allah ini maha adil, maha bijak, maha pengasih, maha penyayang. Ya pasti tidak akan menganiaya hambanya lah. Walaupun Allah punya kuasa yang mutlak, punya kehendak yang mutlak, bahasa kita lah, Allah tidak akan menyalahgunakan kuasanya. So hati tetap tenang. Sehingga orang Muslim yang benar-benar Muslim, akan muslimin, ringkas kata, poin yang lebih dalam lagi, tidak lagi mau campur tangan tentang urusan Allah dan masih Allah. Terpulang pada Allah apa yang dia nak bagi pada diri ini, bila dia nak bagi, apakah nanti permohonan aku dikabulkan atau tidak, adakah yang diberikan itu sesuai dengan kehendak kita atau tidak, adakah pemberian Allah itu terlalu cepat sedangkan kita belum bersedia, atau takdir Allah itu terlalu lambat sedangkan kita memerlukannya. Tidak ada lagi dalam fikiran orang yang benar-benar Muslim. Apalagi balasan dari manusia. Itu kemuncak dah. Umirtu an akuna minal muslim. Itu kemuncak dia. Muslim tu begitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim tu mesti seperti itu. Sudah tidak fikir dah. Apa nanti ya Allah perlakuan sudah. Itu urusan dia. Berdoa boleh, tapi adakah setiap doa kita akan dikabulkan? Tentu tidak. Orang mukmin yang paling baik sekalipun, yang paling disayangi oleh Allah sekalipun, tidak semestinya, tidak selalunya mendapatkan daripada Allah sesuai dengan kehendaknya, dengan kemauan dan keinginannya. Tidak. Sehebat manapun iman seseorang, tidak selalunya permintaannya dikabulkan oleh Allah sesuai dengan keinginannya. Tidak. Allah tidak akan melakukan hambanya seperti itu. Walaupun pada yang paling dikasih. Yang pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang dikasihinya. Nah, itu yang pasti. Yang pasti Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya yang dikasihinya. Bukan yang diinginkannya dan dikehendakinya. Paham ya? Jadi jika kita memohon pada Allah dan Allah tidak kabulkan, yakinlah itulah yang terbaik bagi kita. Sikap seperti itu, kesan daripada keislaman seseorang yang jitu. Yang jitu. Baik, umirtu an akuna minal muslimin. Artinya watakdir fa in tawallaitum, wahai kaumku, seakan-akan Nabi Nuh kata, wahai kaumku, jika kamu berpaling, tetap menolak ajaran aku,
Aku diperintahkan untuk jadi orang Muslim. Ai amaroni Allah an attabi'ad dinal haq walau kuntu wahdi. Subhanallah. Maknanya jika semua kamu menolak ajaran aku, bahkan kamu akan membinasakan aku. Walhal aku tidak mengganggu dunia kamu. Tidak mengharapkan apa balasnya pada kamu. Sungguh pun kamu semua menolak aku, musuh aku. Tak. Aku akan tetap menjadi orang Muslim. Aku akan tetap berpegang pada agama Allah yang hak. Walau kuntu wahdi. Walaupun aku seorang diri. Luar biasa itu. Ucapan Nabi Nuh yang Allah perintahkan ini luar biasa. Memberi maksud begitu. Sungguh pun seluruh kamu wahai umatku dan aku berdakwah ratusan tahun, tak seorang pun katalah yang menerima ajaranku. Aku akan tetap teguh berpegang kepada ajaran Allah ini walau kuntu wahdi. Walaupun aku hanya seorang diri. Hatta ta'yisul lahum bi ana isma'u 'ala tawali anhu la yaqillu wahdahu wa la yasudu mukhaladin. Dan ini pasti akan mengecewakan mereka. Kekecewaan kaumnya akan bertambah-tambah. Kerana apa? Karena apa artinya lah kita lawan ke tak lawan ke? Kita ikut dia ke tak ikut dia? Dia tetap akan berpegang kepada ajarannya. Bagaimana betul-betul lah Nuni tidak ada kepentingan lah. Kita menerima ajarannya pun, dia memang dah yakin dengan ajarannya. Bukan akan bertambah yakin. Jika semua kaumnya menerima ajarannya, kemudian keyakinan Nuh kepada agama yang dibuat semakin bertambah. Oh tidak. Tapi jika, kata kaumnya mungkin terfikir, jika kita menolak sekalipun, kita musuhi, Nuh ini tetap yakin dengan ajaran, jadi tidak ada artinya. Penolakan kita tidak menjejaskannya, tidak memadorkannya. Kepatuhan kita mengikuti ajaran pun tidak memberikan dia kemanfaat. Oh, betul-betul orang Muslim. Itulah makna Muslim ini. Jadi tidak apa ya. Dan memang begitu ciri agama Allah. Begitu ciri Al-Quran. Apa yang dikaitkan dengan Allah, begitulah sifatnya. Sikap manusia tidak memberi kesan apa-apa bagi Allah, termasuk bagi agamanya, termasuk bagi kitabnya. Seluruh manusia di dunia sekarang menerima Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, nilai kebenaran Al-Quran tidak akan bertambah. Seluruh manusia di dunia menolak Al-Quran, nilai kebenaran Al-Quran tidak akan berkurang. Sebab Quran itu firman Allah yang sifatnya sabit. Habis dengan terbuktinya katalah, sekarang telah terbukti kebenaran Al-Quran dengan kajian-kajian taufik. Itu bukankah bermakna menambah nilai kebenaran Al-Quran? Tidak. Kebenaran Al-Quran tidak bertambah nilainya. Itu adalah menambahkan keyakinan orang terhadap kebenaran Al-Quran. Paham ya? Jika sekarang katalah ada macam-macam kajian saintifik yang membenarkan berita Al-Quran, itu bukan menambahkan kebenaran Al-Quran, bukan. Quran tetap benar. Itu akan menambahkan keyakinan orang terhadap kebenaran Al-Quran. Quran tetap benar. Jadi, sekarang ternyata kebenaran Al-Quran baru terselah. Ya, itu bukan salah Al-Quran, salah kita. Quran kebenarannya terselah. Kalau selama ini kebenaran belum nampak, itu bukan karena salah Qurannya, salah kita yang belum melihatnya. Paham ya? Al-haqqu laisa bimahjub. Kebenaran itu tidak ada penghalang. Allah itu tidak ada yang menghalangi, tak ada yang menghalangi. Zahir. Walaupun Allah juga batin. Islam itu adalah kebenaran, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menutup. Quran itu kebenar, tidak ada yang menutup. Kebenaran tidak penutup.
Habis kalau kebenaran itu tidak ada penutupnya, terdedah, boleh nampak. Kenapa tidak semua orang nampak kebenaran? Tidak semua orang nampak kebenaran karena yang menutupi adalah nih. Bukan Qur'annya, bukan kebenaran yang tertutup, tapi pandangan mata hatimulah yang tertutup. Jadi bila orang sudah berjaya menghilangkan penutup hatinya, maka kebenaran Al-Quran dan Islam pasti akan tersilah. Bermakna, kalau kita ingin melihat kebenaran secara jelas sejelasnya, buanglah penutup hijab yang menutupi hati kita masing-masing. Bukan menutupi hijab yang menutupi Al-Quran, sebab tidak ada yang boleh menutupi Al-Quran, tidak ada yang boleh menutupi agama Allah. Malangnya, kata Mujaddid Jalaluddin Al-Afghani, dia kata, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Allahu Akbar. Islam itu seringkali keindahannya, kehebatannya terlindung, tertutup dengan perangai setengah orang Islam. Itu yang sangat menyedihkan. Perbuatan, perangai, tindak tanduk orang Islam ini seringkali menjadi penyebab keindahan Islam tertutup. Kecantikan Islam tertutup. Itu malang sekali. Baik, saya teruskan. Jadi, yang rugi bukan aku bila kamu semua menolak. Karena jika kamu menolak, aku tetap akan menjadi orang Muslim walaupun wahdi, walau kuntu wahdi. Subhanallah. Yang kedua, yang sampaikan yang terakhir ini, yakni kalimah umirtu. Aku diperintah. Walhal, jadi gunakan mabni majhul. Aku diperintah mabni majhul, kan? Kalau di mabni maklum, kan? Wa amaroniyallahu, dan Allah perintahkan aku supaya aku jadi orang Muslim. Itu kalau mabni maklum. Ini mabni majhul. Kenapa tak gunakan Allah perintahkan aku? Tapi ayatnya berbunyi dan aku diperintahkan. Fa'ilnya dihazafkan. Jamaah sekalian, ya sedikit berkaitan dengan balaghah. Bila fa'il dihilangkan ini jamaah sekalian, satu di antaranya rahsia yakni kerana telah maklumun bidarurah. Telah diketahui dengan pasti. Suatu perbuatan yang pelakunya itu sudah terkenal, sudah dikenal, sudah diketahui oleh semua orang, maka tidak perlulah disebut fa'ilnya. Telah disebut di sebelahnya. Tapi kalau si pelaku itu belum terkenal dan ingin dikenal, belum terkenal dan ingin dikenal, itu biasanya disebutlah. Saya nak bagi contoh lah. Katalah ada orang dermawan, sangat dermawan. Bermula pada umur muda hingga ke umur dewasa, hingga ke umur tua, sangat dermawan. Jasanya sudah terkenal di mana-mana. Di seluruh negara jasa peninggalannya ada. Mulai daripada bus stop, hinggalah bangunan-bangunan besar, jalan raya, ya, wakafnya sangat banyak. Sangat banyak. Tiba-tiba jikalah umpamanya ada bangunan megah begitu. Ada masjid yang megah di satu daerah. Dan tengok daripada ekonomi rakyatnya, tak mungkinlah rakyat di kampung itu mampu bila masjid semewah itu, semegah itu. Dan nampaknya juga bukan bantuan daripada kerajaan. Dan nampaknya juga bukan dana daripada negara luar. Lalu ditulis gitu ajalah, telah didirikan di masjid ini kan. Jika sekiranya tidak diberitahu, tidak diumumkan siapa yang menderma masjid itu atau itu, semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu. Sehingga tidak perlu diberitahu, tidak perlu ditulis sebabnya masjid ini adalah wakaf daripada fulan bin fulan. Tak perlu. Kenapa? Karena semua orang kenal siapa fulan itu.
Dan itu bukan satu-satunya masjid yang dibina di negeri ini. Itu mungkin masjid yang ke-281 mungkin. Itu bus stop yang ke-506. Katakanlah. Itu jasa. Jadi orang sudah sangat terkenal jasanya. Biasanya tidak perlu disebutkan. Karena semua orang sudah tahu. Gitulah. Semua orang sudah tahu. Dalam bahasa agama, dimabni majhulkan. Nah, siapa yang menyuruh kita untuk menjadi Muslim? Muslim, patuh tanpa syarat. Itu Allah. Yang menyuruh Allah. Karena yang menyuruh itu Allah dan sangat sudah dikenal semua orang. Daripada zaman Nabi dahulu hingga sekarang. Jadi tidak perlu wa amaroni Allahu. Tak perlu. Cukup wa umirtu. Nah, itu satu. Jadi kerana Pak fa'ilnya sudah sangat terkenal atau mungkin fa'ilnya tidak dikenal sama sekali pun dijadikan mabni majhul. Ada umpamanya motosikal dicuri orang, tak tahu siapa pencurinya. Lalu ditanya, macam mana? Qad surikal jawala. Oh, motosikal aku telah dicuri. Kenapa pakai dicuri mabni majhul? Karena kita tak tahu siapa fa'ilnya. Jadi sama ada kerana sudah dikenal secara meluas siapa pelakunya, boleh jadi tidak dikenal. Tapi dalam bab agama, siapa yang suruh kita memeluk agama Islam, yang berserah diri hanya kepadanya, yang semua sudah tahu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu digunakan umirtu, bukan amaroni Allah. An akuna minal muslimin. Subhanallah. Dia tak kata wa umirtu an akuna muslima dan aku diperintah untuk menjadi orang muslim, tak. Aku menjadi daripada muslimin. Maknanya Nuh seakan beritahu pada kaumnya, aku bukan satu-satunya manusia muslim. Aku hanyalah salah satu daripada mereka. Jumlah kamu yang menentang aku memang saat ini ramai. Lebih ramai daripada jumlahku, pengikutku. Tapi jangan salah faham. Jumlah manusia yang seperti aku berserah diri pada Allah pun mungkin melebihi daripada jumlah kamu. Karena aku hanyalah salah seorang daripada mereka. Minal muslimin. Dan ternyata, lihat sajalah. Jumlah orang muslim sekarang, kalau pada zaman Nuh hanya berapa orang, sekarang orang muslim, Masya Allah dari dulu jumlahnya ramai juga. Ya, ramai juga. Itu. Yang keduanya, ia merupakan satu tawadhu. Kalau dikatakan umirtu an akuna musliman, aku diperintahkan supaya aku jadi orang muslim, ya itu kurang tawadhu. Karena seakan-akan dialah satu-satunya muslim. Wahal dia hanya salah seorang daripada orang muslim. Dahulu pernah kita pelajari rahsia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah gunakan nahnu, gunakan dhamir jamak mutakalim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dikau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya akan Engkaulah ya Allah kami. Kenapa kami? Walhal kita seorang yang mengucapkannya. Masa kita baca Fatihah kan seorang diri. Kenapa tak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Hanya Dikau ya Allah aku sembah dan hanya kepada Engkau ya Allah aku. Kenapa tak gunakan aku seorang, ana, tapi nahnu. Nah, rujuk semula penjelasan itu. Rujuk semula di sana. Apa bezanya? Tak boleh diubah tu. Walaupun seorang diri tak boleh. Iyyaka a'bud tak boleh. Kena na'budu juga. Bukan semata-mata kerana mengubah Al-Quran itu tidak boleh. Tapi ia memberikan pengajaran yang lebih, yang sangat dalam. Kenapa gunakan kami bukan
aku. Rujuk semula itu penjelasan iya karena boleh kan Allah masih ada apa namanya kesannya ya. Kalau dalam kan ada rekod ada apa, kalau istilah bahasa saya lah, insya Allah penjelasan saya tentang yang dulu masih ada istilahnya jejak digital dia masih ada. Jamaah masih boleh menemukan jejak digitalnya. Sebab sekarang kan era digital. Ya, di masa yang telah berlaku 10 tahun masih boleh dikesan, boleh, oh ini dahulu. Itu digital ciptaan kita lah. Digital ciptaan Allah yang diberikan pada malaikat lagi dahsyat. Hidup orang bertahun-tahun di dunia dan sudah nunggu di alam barzah tak tahu berapa bilion tahun, masuk di akhirat, jejak digital manusia masih ada. Record, voice record dia masih ada. Perjalanan rekodnya masih ada. Tak akan hilang lah. Jejak digital. Jamaah sekalian, tadi dinyatakan bahwasanya agama tauhid, agama Islam itu bersadianya kepada Allah, jadi ajaran tauhid, ini bukan satu-satunya agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Sebaliknya agama tauhid yakni agama yang dibawa oleh semua utusan Allah. Seluruh utusan Allah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Katalah di dalam surah ini. Di dalam surah ini Allah berfirman, "Umirtu an akuna minal muslimin." Kata Nabi Nuh, Muslim. Nabi Ibrahim demikian juga. Lihat surah tentang Ibrahim, ajaran dibawa oleh Nabi Ibrahim. Surah Al-Baqarah 131. Coba lihat. Al-Baqarah 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah engkau Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, ya aku berserah diri, aku jadi muslim bagi Tuhan semesta alam. Ibrahim muslim. Ajarannya Islam. Nabi Nuh muslim. Ajarannya Islam. Islamnya berserah diri pada Allah ya. Tak ada pada yang lain. Tujuan hidupnya hanya dia. Lalu Nabi mewariskannya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan Ibrahim mewariskan Islam ini. Jalan Islam ini. Sebagai sabil wa sunnah. Banihi pada anak-anaknya. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub pun bukan mewariskan kepada putra-putranya. Ya baniya wa anakku, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kamu agama. Agama apa tuh ya? Kata anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati nak, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Itulah agama. Tengok. Nuh muslim, Ibrahim muslim, Nabi Yaqub muslim. Berpesan pada anaknya, nak jangan sekali-kali kamu mati kecuali dah muslim. Ini perintah yang susah dilaksanakan nih. Sebab mati itu Allah yang menentukan. Ajal itu di tangan Allah. Tapi macam mana Allah boleh kata, jangan mati sebelum kamu muslim? Lalu bolehkah ayat ini kita jadikan hujah nanti bila malakul maut datang? Malakul datang, kami diutus Allah nak cabutnya. Jangan-jangan, aku belum muslim, nanti dulu. Sebab Allah larang aku mati sebelum aku muslim. Dan sekarang aku belum muslim, nanti dulu. Bolehkah ini kita baca nanti kepada malakul maut bila datang? Tentu tidak boleh ya. Maksudnya yakni Allah tidak ridha menerima kita.
selagi kita belum muslim. Tapi apakan daya, ajal itu telah tiba gitulah. Umur 120 tahun baru meninggal. Tapi belum meninggal, belum muslim. Allah tidak ridha walaupun sudah diberi peluang 120 tahun. Umur baru 25 tahun, sudah muslim, kemudian meninggal, Allah ridha, bersedia menerima walaupun umurnya baru 20 tahun. Jadi kalau begitu yang penting bukan panjang pendeknya umur. Yang penting sudahkah atau belumkah kita dalam hidup hingga saat ini telah mencapai destinasi muslim itu. Muslim. Itu. Jadi Nabi Ibrahim pun juga berpesan kepada anaknya. Nabi Yusuf, contohnya Nabi Yakub yang berdapat pesan daripada ayahnya. Lihat dalam surah Yusuf ayat 101. Surah Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal ard. Wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah memberikan kepada aku kekuasaan dan Engkau telah mengajarkan aku takwil mimpi. Mentakbir mimpi. Engkau ya Allah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah penjaga pelindungku ya Allah di dunia dan akhirat. Apa perintah Nabi Ayub? Tawaffani. Bismillah. Tawaffani musliman. Ya Allah, matikan aku sebagai orang muslim. Engkau melarang kami, hamba-Mu, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu larangan-Mu ya Allah, itu taklif Kamu ya Allah. Maka aku pun mohon padamu, jangan dan Engkau matikan aku sebagai muslim. Walhiqni bis-shalihin. Pertemukan aku dengan soleh. Ini cita-cita yang tertinggi sekali. Tidak ada cita-cita manusia lebih tinggi daripada ini. Muslim. Berserah diri tanpa syarat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam, adakah seorang Muslim juga? Adakah ajarannya dia adalah Islam? Islam dalam kata berserah diri pada Allah? Iya. Lihat surah Yunus yang kita sedang pelajari ini. Nanti ayat ayat yang ke-84. Yunus ayat 84. Nanti selepasnya itu ada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu. Ya qaumi in kuntum amantum billahi. Wahai kaumku, jika adalah kamu benar-benar beriman pada Allah dan jika kamu benar-benar beriman pada Allah, fa'alaihi tawakkalu. Maka ke atasnya sajalah hendaklah kamu bertawakal. In kuntum muslimin. Allah. Jika benar-benar kamu beriman kepada Allah, kamu hanya boleh bertawakal kepada Allah jika kamu benar-benar ke Islam. Jadi untuk menzahirkan keimanan yang tulen, yakni Islam, berserah diri hanya pada Allah. Itu makna agama Nabi Musa, agama Islam. Islam dalam pengertian berserah diri ya, jangan Islam Yahudi. Sebab agama Yahudi yang bawa Nabi Musa pun Islam juga inti dia. Ahli sihir. Tengok. Ahli sihir Fir'aun. Setelah menyadari akan kesilapannya dan mengetahui kebenaran ajaran Nabi Musa. Apa doa mereka? Ahli sihir. Surah Al-A'raf. Ayat 126. Al-A'raf 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah ke atas kami kesabaran ya Allah untuk menghadapi ancaman Fir'aun ini. Sebab Fir'aun telah memberikan ultimatum kepada kami ya Allah. Dia nak mengerat tangan dan kaki yang bersilang. Lalu disalib. Ya Allah, beri kami kesabaran ya Allah, jangan sampai goyah. Wa tawaffana muslimin. Matikan kami ya Allah dalam keadaan muslim.
Walaupun asbab kematian kami adalah di tangan Fir'aun dicincang-cincang, tapi pastikan mati kami tetap karena berpegang kepada ajaranmu. Tengok. Ahli sihir sepanjang hayat matinya Muslim. Menepati firman Allah, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Itu berlaku bagi semua orang. Ima orang yang baik asalnya, wa ima orang yang tidak baik asalnya. Mati mesti Muslim. Bulqis, seorang queen yang sezaman dengan Nabi Sulaiman. Asalnya penyembah matahari. Setelah mengetahui kebenaran. Apa doa Bulqis? Surah An-Naml, surah Semut. Ayat 44. Allah berfirman, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, ya Allah, mana diriku? Wa aslamtu. Aku telah berserah diri, ya Allah. Bersama Sulaiman. Berserah diri pada siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Ya. Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kita umatnya. Kul untuk Nabi Muhammad. Kul Muhammad, katakan Muhammad. Kul sampaikan juga pada umatmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup matiku hanya karena Allah. Itu namanya Islam. Jadi agama Islam, agama tauhid itu agama yang tetap tidak berubah-ubah. Dan wajib kita berpegang walaupun hanya seorang diri. Semua orang memeluk agama Islam, Islam tidak akan bertambah kebenarannya. Semua orang menolak agama Allah yang suci, kebenaran Islam tidak akan pudar. Islam tetap benar walaupun pemeluknya hanya seorang diri. Semua orang masuk neraka karena tolak Islam, hanya seorang yang menerima Islam di surahnya masuk surga. Jadi surga kosong karena seorang yang masuk surga. Begitulah agama Islam nih. Agama Islam nih. Hanya saya pernah kata, cacian celaan orang bukan Islam kepada Islam ini biasanya zaman tidak akan merusakkan. Kita jangan khawatir Islam akan rusak karena dicaci, dicela oleh orang bukan Islam. Walaupun kita sakit hati. Saya ulangi. Islam tidak akan rusak hanya karena dicela oleh orang bukan Islam. Walaupun kita marah. Tapi Islam akan rusak, tercemar karena perangai orang Islam. Kata-kata mutiara ini saya dapat dulu masa belajar. Saya yakin itu. Celaan orang Islam, cacian orang Islam pada Islam itu tidak akan merusak Islam. Walaupun orang Islam berhak marah. Yang boleh merusak agama Islam itu perangai orang Islam sendiri. Itu yang perlu dijaga. Jemaah sekalian, itu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran saya yang menyampaikan alhamdulillah dalam kongsi bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita sudah berjalan tasbih farah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.